Siang semuanya, perkenalkan nama saya Brian Adam. Dan saya Nina Eki Wiryanawati. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang belajar hidup dari teater bersama Pak Muhammad Sinwan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih sebenarnya Bapak Muhammad Sinwan di mata orang lain. Ya, jadi bagus. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita tanyakan langsung bagaimana kehidupan Pak Sinwan dan kehidupan teater. Oke. Halo Pak Sinwan, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, beliau bernama lengkap Muhammad Sinwan. Biasa dipanggil Lek Bos. Dia lahir di Desa Sugiwaras, Kota Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Profesinya kali ini adalah seorang guru bahasa dan sastra Indonesia di SMA Negeri 9 Malang. Dan berprofesi sebagai sutradara, aktor, dan penulis. Keahlian lain beliau adalah sebagai pembaca puisi dan pemusik atau vokalis. Oke, jadi kali ini kita akan bertanya langsung kepada beliau mengenai teater itu sendiri. Jadi, Pak Bos, saya panggil Bos. Ya. Menurut Pak Bos, apa makna teater bagi Bos? Teater bagi saya adalah jalan. Jadi teater itu hanya salah satu jalan hidup ya untuk mengabdikan diri sebagai hamba Allah. Jadi teater itu bukan tujuan, tapi dia hanya jalan ya untuk menuju pada penyempurnaan kebermanfaatan diri. Lek Bos, sejak kapan menjadi seniman teater? Saya menjadi seniman teater sejak teater ini saya dirikan. Tepatnya tahun 1984. Jadi kalau dihitung, alhamdulillah sekarang sudah berusia 36 tahun. Ya. Lama juga ya. Siapa role player Pak Bos dalam berseni teater? Panutan, orang yang menjadi idola Pak Bos. Secara khusus yang sangat saya gemari secara fanatik itu tidak ada. Tetapi kalau panutan ataupun orang-orang yang menjadi referensi atau guru ya banyak itu. Kalau dulu saya pernah belajar di Bapak Hasyim Amir almarhum waktu di Teater Maran. Beliau juga salah satu yang mewarnai hidup saya dalam berteater, yang mewarnai prinsip-prinsip hidup saya dalam berteater. Lalu almarhum W.S. Rendra, terus termasuk istrinya Ken Zubaida, dan beberapa tokoh-tokoh teater lain baik dari luar maupun dalam negeri yang buku-bukunya sempat saya baca dan saya juga pernah ngobrol sama mereka-mereka, maka semua itu saya anggap guru referensi saya dalam berteater. Menurut Pak Bos, seberapa penting teater dalam kehidupan manusia? Ya dianggap penting ya penting, dianggap kurang penting ya penting. Tapi sebagai saya merasa bahwa teater itu penting, sepenting bidang-bidang lain. Jadi meskipun teater itu penting bagi saya, teater jangan sampai dijadikan hal yang paling penting. Tetapi ya penting seperti hal lain. Kalau misalnya orang yang hobinya sepak bola, maka sepak bola itu penting. Kalau orang hobinya di dunia film, ya film itu penting. Nah, jadi bagi saya teater itu penting karena seperti tadi yang saya katakan, teater merupakan salah satu jalan hidup yang bisa digunakan oleh manusia untuk mempergunakan dirinya. Pengalaman Lek Bos yang paling berkesan selama jadi seniman teater itu apa ya? Ya dalam hidup saya berkesan. Karena selama 36 tahun tentu dalam perjalanan itu kan banyak hal yang sudah saya alami. Dan setiap pengalaman itu pasti punya kesan sendiri-sendiri.
Nah, maka ketika ditanya yang paling berkesan, ya selama saya melakukan perjalanan dalam bidang teater 36 tahun itu, hampir semua perjalanan itu menimbulkan kesan. Atau kalau boleh dikatakan, bisa bertahan 36 tahun itulah sebuah kesan tersendiri. Karena untuk mempertahankan teater sampai 36 tahun itu tidak cukup mudah. Tetapi alhamdulillah saya dianugerahi oleh Tuhan bisa. Lalu sebenarnya apa alasan Leibos itu menjadi seorang seniman teater? Kan pasti semua orang kan punya tujuan dan alasan tertentu. Kalau Leibos tujuannya dan alasannya? Ya awalnya dulu seperti orang lain atau seperti ketika saya masih muda waktu itu, apalagi saya dirikan ini sejak saya SMA. Pastilah pada saat itu karena mimpi-mimpi besar untuk menjadi aktor, untuk menjadi orang teater yang terkenal gitu. Tetapi setelah sekian lama, 36 tahun saya memperlakukan teater sebagai sebuah proses perjalanan hidup saya, sehingga kalau sekarang saya ditanya alasan apa yang membuat saya bertahan ataupun menjadi orang teater, ya karena itu tadi, teater sudah menjadi panggilan hidup saya. Teater menjadi salah satu pilihan saya untuk menjadi jalan hidup bagi kebergunaan tadi. Sehingga sudah tidak ada lagi alasan-alasan pragmatis karena saya ingin jadi inilah, ingin populer lah, itu sudah tidak ada. Jadi teater sudah menjadi jalan hidup. Teater sudah menjadi bagian dari kehidupan saya untuk melakukan pengabdian hidup itu sendiri. Itu. Kesulitan Leibos dalam mendirikan teater ini apa saja? Banyak. Ya, Ya. kesulitannya banyak. Bahwa harus berusaha keras untuk bisa memberlangsungkan ini, itu kan tidak lepas juga dari faktor ekonomi, keuangan. Ya. Itu pasti tidak mudah. Yang kedua, untuk mempertahankan orang-orang yang belajar di sini supaya mereka menjadi kuat, menjadi pekerja teater, menjadi aktor yang bisa diandalkan, itu juga bukan hal yang mudah. Bahkan kalau di zaman sekarang ini, terkhususnya masalah regenerasi adalah salah satu faktor kendala yang terbesar yang harus selalu saya hadapi dengan berbagai cara. Butuh pemikiran yang intens, butuh kreativitas, butuh kebertahanan, dan setidaknya butuh yakin. Sebab teater itu kan bukan sebuah kelompok yang hanya untuk melakukan kegiatan seni yang jalan pintas, yang hura-hura, yang semua orang masuk teater pasti impiannya pengen ndang jadi aktor. Tetapi untuk kesana itu berat. Nah untuk itu, untuk anak-anak sekarang sangat sulit sekali bisa kuat mengikuti teater minimal standar 2-3 tahun. Anak-anak itu dalam generasi milenial gitu. Ya, begitulah. Apa pesan dan kesan Leibos terhadap generasi milenial saat ini? Kalau pesan ini sulit ya, karena generasi sekarang tuh sulit dipesani. Kecuali sukanya pesan makanan lewat Gojek, online, pesen Grab itu. Hobinya pesan anak sekarang. Tapi kalau dipesani susah. Artinya kalau urusan pesan apa nasihat dan sebagainya itu generasi sekarang susah. Karena generasi milenial sekarang ini merasa menjadi generasi yang cerdas seiring dengan kecanggihan teknologi itu. Padahal dalam konteks beberapa hal saya melihat ada kemunduran banyak hal dalam diri generasi sekarang ini kalau diukur sebagai insan manusia. Jadi
tidak terlalu bisa dipesani atau dinasihati anak sekarang. Ya, maunya apa yang dipikirkan. Karena segala sesuatunya sekarang itu kan termanjakan. Jadi semua segala gampang, teknologi canggih. Ya seperti itulah. Tapi kalau kesan saya, generasi sekarang itu memang kenampakannya aja memang mereka maju. Kenampakannya. Tetapi pada intinya kadang-kadang banyak ditemui maju dalam fisikle, maju dalam hal yang apa istilahnya teknologi, maju dalam teknis-teknis, tetapi kurang punya kualitas dan value hal-hal yang sifatnya ruhiyah, yang sifatnya nilai-nilai. Kalau misalnya dalam seni ya estetis, ya kreatif kelihatannya kreatif, tetapi kreativitasnya itu belum mencapai pada kreativitas yang substansial. Ya. Itu. Oh, jadi maksudnya Big Boss adalah seiring kemajuan teknologi itu mengiringi kemunduran generasi milenial itu. Kalau boleh dikatakan begitu, bukan hanya generasi milenial. Saya punya satu pemikiran kritis sendiri tentang manusia-manusia atau banyak orang yang terlalu mendewakan kemajuan teknologi. Itu bagi saya begini, kita harus hati-hati. Semakin manusia atau banyak orang yang mengamini kecanggihan teknologi, pada hal yang sama manusia-manusia atau orang-orang itu atau kita sedang mengalami kemunduran. Karena kalau teknologi yang canggih kan berarti manusianya tidak perlu canggih. Nah, ada banyak hal yang sudah hilang dalam orang-orang, apalagi kecanggihan ini hanya diikuti oleh para pengguna-pengguna. Ya, nah jadi di situ. Maka sekali lagi kalau saya katakan sejak dulu saya mempunyai satu semacam pemikiran yang kadang-kadang tidak populer atau belum tentu bisa diterima. Sementara ketika zaman modernisasi sedang dimulai, itu saya sudah menemukan semacam pernyataan prinsipil bahwa modernisasi itu adalah kemunduran dalam bentuk lain. Nah, apalagi ketika kita sudah saksikan kecanggihan teknologi itu lebih cenderung membuat manusia menjadi mundur secara kualitas kemanusiaannya. Maka saya sering menyampaikan gini, kalau kita petakan zaman dalam kehidupan ini, awalnya adalah zaman batu, di mana zaman yang belum maju sama sekali. Lalu masuk ke zaman manual. Ya, teknologi sudah ada, tapi masih manual. Lalu masuk pada zaman teknologi, zaman besi. Nah, menurut saya, zaman puncak kemajuan manusia itu justru pada zaman manual. Di mana pada zaman manual itu manusia ya itu diketahui atau bisa dikatakan sebagai manusia kreatif, karena dengan manualismenya itu maka manusia mengatasi segala ke ini. Nah, ketika manusia sudah bisa menciptakan kemajuan teknologi, maka semua sudah tidak manual, bahkan ada banyak orang-orang atau manusia-manusia yang sudah harus tergantikan oleh mesin, termanjakan oleh teknologi ini. Sehingga dibanding dengan yang kreatif dalam rangka menciptakan kecanggihan ini, lebih banyak manusia yang akhirnya termanjakan dan tidak kreatif lagi. Itu. Ya, jadi Pak Muhammad Siman atau yang biasa dikenal Bos ini adalah seorang seniman teater yang telah mendirikan Teater Idiot selama 36 tahun. Cukup menarik ya? Iya. Gimana Adam? Kamu sudah terinspirasi? Saya sangat terinspirasi. Banyak kan? Ya. Jadi menurut beliau berteater itu bukanlah untuk menjadi seorang yang menjadi aktor secara instan atau mencari populer eksistensi. Tapi bagi beliau teater itu adalah sebuah pengabdian hidup. Di mana pengabdian hidup itu sangat mulia ya. Itu adalah suatu kegiatan sosial ya, yang tidak menginginkan seperti materi gitu ya. Jadi tidak peduli terhadap orang gini-gini mau memberikan
uang sebanyak apapun, tapi yang penting adalah bagi Epos adalah pengabdian terhadap teater itu sendiri. Bukan begitu juga. Gimana? Ya, jadi bukan tidak peduli, tidak menginginkan uang dan sebagainya. Dalam pandangan saya, tidak ada orang yang tidak butuh uang. Ya. Dan dalam pandangan saya juga, tidak ada orang yang tidak mau populer. Nah, bagi saya dua hal itu, biarkanlah dia menjadi akibat dari sebuah proses hidup yang saya jalani, yang dijalani oleh orang-orang. Populer dan kaya itu rezeki. Maka yang perlu dilakukan oleh orang-orang, terkhusus yang kita gembleng di Teater Idiot, berbuatlah sesuatu dalam hidup. Biarkan Tuhan yang mengakibatkan hasilnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi bukan kita tidak mau semua itu, ya. Tetapi kita realistis. Saya dan teman-teman di Teater Idiot ini tidak kepingin bermimpi tentang ingin kaya dan populer dari semata-mata berteater. Karena kita tidak bisa memastikan kalau orang ikut teater, pastilah nanti jadi orang teater, pastilah dia akan menjadi orang terkenal di teater, tidak bisa memastikan. Karena takdir ada di tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itulah, di Teater Idiot ini konsepnya adalah, teater itu hanya jalan. Jalan untuk apa? Untuk orang berlatih, untuk orang belajar, berlatih dan belajar, yang tidak bisa didapati di tempat-tempat belajar yang lain. Untuk orang berproses, memproses hidupnya, memproses perjalanan hidupnya, meningkatkan daya hidupnya. Jadi apa saja, orang yang sudah pernah ikut Teater Idiot, diharapkan dia bisa menjadi survive, kreatif. Ya. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah pernyataan dari guru spiritual saya, ketika saya menyampaikan esensi dari acting itu adalah, acting itu bukan pura-pura, tetapi acting itu adalah sesuatu yang dilakukan harus dengan sungguh-sungguh. Sebab misalnya begini, orang yang berhasil memainkan peran dalam sebuah film atau teater adalah orang yang mampu membuat penontonnya itu benar-benar lupa tentang siapa yang memainkan, tapi dia melihat tentang peran apa yang sedang dimainkan. Nah, tidak bisa seperti itu kalau tidak menghayati. Nah, kata menghayati itu sendiri itu berasal dari kata dasar hayat, hidup. Berarti menghayati itu menghidupi. Nah, sehingga kalau peran itu kepingin hidup, maka orang harus menghayati. Nah, menghayati itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara pura-pura. Sehingga acting itu harus bersungguh-sungguh. Lalu guru spiritual saya akhirnya menyimpulkan, wah berarti ketika kita di hadapan Tuhan, kita juga harus acting. Sebab kadang-kadang kita di hadapan Tuhan banyak yang pura-pura. Pura-pura berdoa, pura-pura sholat. Nah, kalau acting itu ternyata adalah melakukan sesuatu, bayangkan penonton saja merasa bahwa itu sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemainnya. Nah, berarti acting ini adalah konsep baru yang dilakukan oleh semua orang beragama ketika dia beribadah pada Tuhan. Dia harus acting. Harus apa? Harus sungguh-sungguh. Tidak boleh pura-pura. Jadi begitu. Nina, apakah mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin mau berbicara sesuatu? Sudah deh kayaknya. Oke. Jadi, gitu saja mini talk show kepada Epos, seorang seniman teater. Bagaimana teman-teman, sudah terinspirasi atau belum? Oke. Jadi ini salah satu buku beliau, karangan beliau sendiri, Narasi Kehidupan Teater. Pilihan untuk bertahan dan merawat idealisme. Jadi begitu saja. Sekian dari saya, dari kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Heard all the rumors. You found another one. It's easy to leave me when I loved you the most, baby. I was a fool to love you more than
myself, but now I'm ready to fall in love again without you, baby. I'm ready to fall in love again without you. Now I'm ready to fall in love again without you, baby. I'm ready to fall in love again without you. I had sleepless nights, thought of the broken hearts and all of the endless fights. I bite my pillow, my teardrops I'm drowning. Why the hell it's coming, baby? I was a fool to love you more than I ever loved myself.